Anime ini dimulai ketika seorang gadis bernama MUI bersiap untuk menghadapi duel sihir melawan kakaknya sendiri. Namun, sang kakak tampaknya tak mengingat hubungan darah mereka dan tanpa ragu bersedia bertarung dengannya. Pertarungan itu tak pernah terjadi karena tiba-tiba muncul seorang pengendara misterius yang datang melalui jalur kereta api dan menghentikan mereka. Beberapa waktu kemudian, penonton diperkenalkan dengan tokoh utama, seorang remaja bernama Takeshi, yang terlihat memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarganya. Ia bahkan sempat menyatakan bahwa dirinya rela melakukan apa saja demi bisa meninggalkan rumah. Setelah itu, Takeshi terlihat mengikuti latihan pagi bersama kekasihnya, Yoshima. Dalam perjalanan, terungkap bahwa keluarganya pernah mengalami kecelakaan yang tampaknya disebabkan oleh Takeshi. Hal ini menjadi alasan utama mengapa hubungan mereka memburuk dan mengapa sang kakak menyimpan dendam padanya. Setelah sampai di tempat tujuan, Takeshi berpisah dari Yoshima dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Saat hendak masuk ke sebuah ruangan, Takeshi melihat seorang gadis, yang sebelumnya telah muncul di awal cerita, tiba-tiba pingsan di ruangan sebelah dan jatuh ke lantai, bahkan sampai menembus pintu. Melihat kejadian itu, Takeshi segera mengambil inisiatif untuk menolongnya dan membawanya ke ruang perawatan. Sesampainya di sana, ia membaringkan gadis itu di atas ranjang. Gadis itu, dalam keadaan setengah sadar, terus-menerus memanggil kakaknya, lalu tanpa sadar memeluk Takeshi sambil menangis, menyangka bahwa dia adalah saudara yang ia cari. Namun, saat MUI mulai sadar sepenuhnya dan menyadari siapa sebenarnya yang sedang ia peluk, ia langsung mendorong Takeshi dengan kasar dan mengarahkan senjata ke arahnya. Takeshi mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi tiba-tiba MUI kembali kehilangan kesadaran dan jatuh tepat di atas tubuh Takeshi, secara tidak sengaja memberikan ciuman. Ketika ia terbangun kembali, MUI masih dalam kondisi panik dan agresif, bahkan menembakkan senjata sihirnya ke arah Takeshi, walau untungnya tembakannya tidak mengenainya. Berusaha menenangkan situasi, Takeshi menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah murni sebuah kecelakaan. Setelah ketegangan sedikit mereda, mereka pun saling memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, Takeshi bertanya kepada MUI tentang asap sihir yang keluar dari tubuhnya. Pertanyaan itu membuat MUI sedikit gelisah karena entah bagaimana, kini Takeshi bisa merasakan kehadiran sihir. Ia pun buru-buru meminta maaf padanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul seekor kupu-kupu hitam yang tampak seperti makhluk sihir. Begitu melihatnya, MUI langsung menembaknya dan menghancurkannya dalam sekejap, menjelaskan bahwa itu adalah alat pelacak, dan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun, ketika mereka baru saja bersiap melarikan diri, seorang pria bernama Suganashi, yang ternyata adalah kakak MUI, muncul di ambang pintu dan memintanya untuk ikut dengannya. MUI mencoba menyadarkannya bahwa ingatannya telah dihapus, dan itulah alasan mengapa ia tak mengenalinya sebagai saudara kandung. Beberapa saat kemudian, 3 orang lain muncul di samping Suganashi, sehingga membuat Takeshi memutuskan untuk tetap bersama MUI. Namun, para pendatang itu menggunakan sihir untuk membekukan jalan keluar mereka, memaksa mereka untuk tetap di tempat. Dalam kebingungan dan tidak paham sepenuhnya tentang sihir, Takeshi pun memberanikan diri untuk melawan. Ia mengambil pedang kayunya dan melawan salah satu dari mereka, berhasil menahan banyak serangan dan bahkan mampu membalikkan keadaan hingga titik tertentu. Takeshi berhasil menancapkan pedangnya di dada lawannya, menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa serta keteguhan yang besar. Namun, serangan tersebut justru memicu kemarahan musuhnya yang membalas dengan serangan jauh lebih brutal, hingga akhirnya berhasil mematahkan pedang Takeshi menjadi 2 bagian. Di tengah gerakan kuat yang dilakukan musuhnya, Takeshi tiba-tiba membangkitkan kekuatan misterius yang memungkinkan dirinya memprediksi gerakan lawan. Dengan setengah pedang yang tersisa, ia melompat dan mengarahkan serangan ke tangan musuh, menyebabkan senjata lawan terlepas dan tubuhnya terlempar menghantam jendela, membuka jalan keluar bagi Takeshi dan gadis yang bersamanya. Setelah itu, keduanya langsung melarikan diri. Sementara itu, di lokasi lain, Suganashi memperkenalkan Kazumi, teman dari Takeshi, yang sempat melihat pelarian Takeshi dan gadis itu dari kejaran para penjahat. Kazumi kemudian mendekati salah satu gadis dari kelompok tersebut, dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, reaksi gadis itu justru menunjukkan sikap waspada dan siap untuk bertarung. Di tempat perlindungan yang ditemukan, Takeshi dan MUI akhirnya bisa beristirahat sejenak. Di sana, MUI memohon maaf karena telah menyeret Takeshi ke dalam masalah ini, dan mengungkap bahwa tanpa sengaja ia telah mengubah Takeshi menjadi seorang penyihir. Tangis mulai mengalir dari MUI, karena niat awalnya hanyalah untuk menyelamatkan sang kakak, namun malah membuat Takeshi ikut terseret dalam konflik yang berbahaya. Setelah menenangkan diri, MUI mulai menjelaskan tentang Ghost Trailers, sebuah komunitas sihir rahasia yang telah menghapus ingatan kakaknya dan kini memimpin sebuah revolusi untuk mengubah filosofi dunia sihir.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah murid dari Akademi Sihir bernama Subaru. Namun, sebelum bisa menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba muncul pacar Takeshi yang tampak sangat cemburu dan menegurnya karena melewatkan latihan serta mempertanyakan siapa gadis yang bersamanya. Sayangnya, pada saat itu juga, para pengejar mereka kembali muncul dan bersiap untuk menghadapi Takeshi sekali lagi. Dalam pertarungan tersebut, Takeshi menyadari bahwa lawan yang dihadapinya memiliki kekuatan sihir menghindar, kemampuan langka yang membuat penggunanya bisa menghindari berbagai serangan sihir dengan mudah. Di sisi lain, salah satu anggota musuh memutuskan untuk menghadapi MUI secara langsung. Ketika ia hendak menyerangnya, Yoshima dengan cepat melempar sebuah benda ke wajah musuh, membuatnya mundur beberapa langkah. Amarah pun memuncak, hingga lawan tersebut menggunakan koper sihir miliknya untuk menembakkan peluru-peluru sihir ke arah mereka. Makhluk-makhluk itu berbentuk seperti tawon dan langsung menyerang ke arah gadis pirang tersebut. Beruntung, MUI segera menyadari serangan itu dan dengan sigap melindungi gadis itu dari proyektil yang meluncur. Meskipun begitu, salah satu peluru sempat mengenai lengan gadis tersebut hingga membuatnya terluka. Sesaat kemudian, secara misterius, penyerang yang sebelumnya melakukan serangan itu terangkat ke udara sambil menjerit kesakitan, dan sebuah segel sihir muncul tepat di bawah tubuhnya. Terlihat dengan jelas bahwa seluruh kekuatan magisnya menghilang dari tubuhnya dan terserap sepenuhnya ke dalam segel tersebut. Setelah kejadian itu, MUI menjelaskan bahwa dalam dunia manusia, ketika seorang penyihir menyerang sesama penyihir menggunakan sihir, maka ia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Di waktu yang sama, kedua gadis yang sempat terkena serangan kini tampak terluka. Namun secara ajaib, di sekitar tubuh Yoshima, sebuah segel besar muncul dan perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Tubuhnya pun mulai mengalami perubahan drastis, yang menurut MUI, itu merupakan bentuk dari sihir tubuh. Sementara itu, Takeshi masih melanjutkan pertarungannya melawan lawan terakhir. Saat sedang fokus bertarung, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih besar tengah terjadi. Di saat itulah, Kazumi tiba-tiba muncul sambil menggendong gadis yang baru saja dihadapinya. Ternyata, Kazumi juga telah berubah menjadi seorang penyihir setelah pertarungan tersebut. Hal itu ditandai dengan tubuh manusianya yang diselimuti api, yang menjadi simbol bahwa ia kini memiliki kekuatan sihir penghancur. Tak lama kemudian, terlihat Takeshi yang masih bertarung dan dengan lincahnya menghindari serangan demi serangan dari musuhnya. Lawannya tidak berhasil menyentuhnya sedikit pun. Ini semua berkat kemampuan penglihatan khusus milik Takeshi, yang memungkinkannya untuk memprediksi setiap gerakan musuhnya dengan presisi tinggi. Setelah beberapa saat, Takeshi menoleh ke arah MUI seolah meminta bantuannya untuk ikut terlibat dalam pertarungan. Selanjutnya, si pria muda itu terus berusaha mengalihkan perhatian lawannya, memberikan waktu bagi rekannya untuk mempersiapkan serangan besar. Ketika saatnya tiba, rekannya meluncurkan serangan sihir kuat yang menciptakan cahaya terang menyilaukan, membuat lawannya buta seketika. Di momen itulah, Takeshi memanfaatkan kesempatan emas itu untuk menghantam bagian leher musuh dengan serangan telak, hingga akhirnya pria itu tumbang ke tanah. Setelah pertarungan selesai, MUI memutuskan membawa Takeshi bersama rekan-rekannya ke dunianya sendiri melalui sebuah cermin ajaib, demi memberi penjelasan secara menyeluruh dan menjaga mereka tetap aman. Saat mereka tiba, semuanya dibuat terkejut dengan penampakan dunia tersebut. Dunia para penyihir itu ternyata adalah tempat yang sunyi, porak-poranda, dan tampak sepenuhnya hancur. Di tempat lain, tampak seorang penyihir misterius mengungkapkan niat jahatnya untuk memusnahkan seluruh umat manusia dan mengembalikan dunianya ke wujud aslinya yang indah. Setelah itu, Takeshi dan para rekannya dibawa ke ruang perawatan di Akademi Sihir, di mana seluruh luka dan cedera mereka disembuhkan sepenuhnya. Kemudian mereka bertemu dengan Momoka, kepala sekolah Akademi Sihir tersebut. Ia menyambut mereka dengan hangat dan ramah, lalu mulai memberikan penjelasan mengenai tempat itu serta kejadian-kejadian penting yang pernah terjadi di dunia sihir. Ia menceritakan tentang sebuah peperangan besar yang pernah terjadi antara komunitas Ghost Trailer yang dipimpin oleh seorang penyihir kuat bernama Kazuma, melawan aliansi para penyihir yang dibentuk untuk menghentikan kekacauan itu. Momoka menjelaskan bahwa Kazuma pernah berusaha memusnahkan seluruh umat manusia di dunia menggunakan sihir yang sangat kuat. Namun, berkat campur tangan dari 15 penyihir hebat, dunia ini kemudian dibelah menjadi dua bagian. Hanya salah satu dunia yang menerima dampak kehancuran total, sementara dunia lainnya tetap utuh dan damai. Setelah peristiwa itu, para penyihir menyepakati sebuah perjanjian bahwa peperangan antara mereka hanya boleh dilanjutkan di dunia yang telah rusak tersebut. Siapapun yang menang di sana berhak mengklaim kekuatan dunia yang masih hidup. Selanjutnya, dijelaskan bahwa seorang penyihir agung bernama Wise Man berhasil menciptakan sebuah mantra pelindung yang mencegah para penyihir menggunakan sihir untuk melawan manusia, maupun di dunia manusia sendiri. Dalam dunia manusia, sihir biasa masih bisa digunakan, tetapi sihir kuno,
yakni sihir khusus yang melekat secara unik pada setiap karakter seperti sihir penghancur atau sihir penghindaran, tidak dapat diaktifkan. Tak lama kemudian, terungkap bahwa pemimpin Ghost Trailer, yaitu Kazuma, menghilang setelah mengeluarkan mantra terakhirnya. Tidak ada yang mengetahui apakah ia telah tewas, masih hidup, atau justru tertidur dalam mimpi yang abadi. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari mereka, Momoka memberikan pilihan kepada ketiga anak muda itu, bergabung dengan komunitas Wizard Brace, yang menjaga keseimbangan antara manusia dan penyihir, atau melepaskan kekuatan mereka dan kembali ke dunia asal mereka. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, ketiga pemuda itu akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di akademi. Menyadari keputusan mereka, Momoka pun menginstruksikan agar mereka segera mendaftarkan diri dalam program pelatihan yang telah disiapkan. Di tahun pertama, para siswa memulai perjalanan mereka di kelas C. Sementara itu, seorang murid unggulan dari peringkat S, secara mengejutkan juga dipindahkan ke kelas C bersama mereka. Hal ini terjadi karena tindakan gegabahnya, meskipun kepala sekolah sudah memastikan bahwa komunitasnya akan berhasil menyelamatkan saudara laki-lakinya. Ia tetap bertindak sendirian dan justru menimbulkan kekacauan besar. Tak lama kemudian, MUI mengantar para siswa menuju kamar asrama mereka. Di saat yang sama, Yoshima terlihat tidak senang dengan kehadiran sang tokoh utama, rasa cemburu mulai tumbuh dalam dirinya. Di dunia manusia, terlihat bagaimana ibu dari Takeshi sedang membereskan barang-barangnya. Saat itu, Geko, saudara laki-laki sang tokoh utama, menyampaikan bahwa Takeshi telah dipindahkan dari sekolah bersama pacarnya. Ia merasa keputusan itu sangat egois karena tidak memberitahu siapapun sebelumnya. Namun, sang ibu hanya menyuruhnya untuk melupakan hal itu dan fokus pada ujian yang akan datang, karena itu yang jauh lebih penting saat ini. Kembali ke dunia sihir, sang tokoh utama dan teman-temannya menghadiri kelas pertama mereka. Dalam kelas tersebut, mereka diminta menunjukkan kemampuan sihir masing-masing serta aspek, yaitu benda khusus yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan kekuatan sihir mereka. Pada momen ini, diketahui bahwa tokoh utama belum memiliki aspek apapun. Bisa jadi karena sihirnya bersifat menghindar, atau mungkin ia memang belum menemukan aspek yang cocok. Menyadari hal ini, guru mereka meminta MUI untuk menemani sang tokoh utama ke toko guna mencari aspek yang sesuai. Dalam perjalanan, MUI mulai menceritakan tentang keluarganya. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan sang kakak berasal dari keluarga penyihir yang sangat terkenal dan dianggap sebagai penyihir berdarah murni, keturunan keluarga yang sangat terhormat. Sesampainya di toko, mereka bertemu Katou, seorang lelaki tua penjaga toko senjata akademi. Ia menyambut mereka dengan ramah dan mempersilakan untuk memilih senjata sesuai keinginan. Setelah masuk ke dalam, mereka mulai mencari senjata yang cocok untuk Takeshi, yang diketahui memiliki latar belakang sebagai praktisi kendo. Maka dari itu, mereka menyarankan senjata yang menyerupai pedang Jepang. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah senjata kuno yang dulunya dimiliki oleh salah satu dari 15 penyihir legendaris yang berhasil mengalahkan Kazuma. Bisa dibilang, pedang ini adalah sebuah pusaka berharga, sebuah pedang panjang yang telah dienkapsulasi dengan lingkaran sihir dari pemilik sebelumnya, dan sangat ideal digunakan untuk gaya sihir menghindar. Sebuah lingkaran sihir menghasilkan sinergi luar biasa dengan senjata ini, yang secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Namun, sang pandai besi mengingatkan bahwa bila senjata sihir ini digunakan oleh penyihir lain, bisa sangat berbahaya karena berisiko meledak, secara harfiah. Meski demikian, karena memiliki jenis sihir yang sejalan dengan Takeshi, ia menduga bahwa senjata itu mungkin bisa digunakan oleh anak laki-laki tersebut. Tanpa peringatan, Katou, sang armero, tiba-tiba menyerang Takeshi, membuatnya terkejut dan berusaha bertahan. Setelah menghindari dan menangkis beberapa serangan dari pria itu, Takeshi mencoba meminta agar serangan dihentikan, tetapi permintaannya diabaikan. Dalam ketegangan tersebut, tubuh Takeshi mulai dikelilingi oleh aura ungu yang berasal dari pedang, yang perlahan menyerap seluruh energi magisnya, sementara ia berjuang keras agar tidak melepaskan senjatanya. Tak lama kemudian, pedang tersebut mengeluarkan semacam chartridge, menandakan bahwa senjata itu ternyata juga berfungsi seperti pistol. Setelah energi Takeshi benar-benar terserap, aura ungu itu lenyap. Katou lalu menyatakan bahwa setelah dikuasai sepenuhnya, pedang ini mampu menyimpan kekuatan maksimum dari penggunanya. Jika bisa mengendalikan senjata ini dengan baik, maka kekuatan luar biasa dapat dilepaskan dari dalamnya. Ia juga menjelaskan bahwa chartridge dari senjata ini bisa diisi dengan 3 peluru spesial yang dapat diselimuti oleh berbagai jenis sihir yang diserap dari penyihir lain, atau digunakan secara langsung dalam pertempuran. Katou kemudian memutuskan bahwa senjata ini akan menjadi milik Takeshi dan mengungkapkan bahwa pedang itu bernama Twilight. Diketahui bahwa pemilik sebelumnya adalah seorang wanita yang memilih meninggalkan dunia sihir demi hidup di antara manusia, dan ialah yang memberikan nama tersebut pada pedangnya.
Setelah menerima Twilight serta menyatukannya dengan kekuatannya, Takeshi kembali ke kelas bersama MUI. Di sisi lain, tampak seorang pria misterius di dalam mobil menjemput seorang wanita yang mengaku telah membunuh banyak anggota Wizard Brace dalam pertempuran terakhir. Mereka kemudian pergi dengan teleportasi menggunakan segel sihir, menyebut bahwa sang pangeran tidur tengah menanti mereka. Cerita berlanjut dengan Takeshi dan rekan-rekannya yang kini fokus untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka dengan sungguh-sungguh. MUI dengan tekun berusaha menguasai sihirnya dengan mengikuti kelas tambahan setiap hari setelah akademi. Tujuannya adalah agar ia bisa mengendalikan kekuatannya secepat mungkin. Suatu hari, terlihat MUI dan Yoshima sedang berbincang santai di ruang ganti. Saat itu, MUI mengungkapkan niatnya untuk mengajak teman-temannya menemaninya bertemu dengan seorang peramal terkenal di dunia mereka, karena ia memiliki 2 tiket. Meski awalnya Yoshima enggan ikut karena merasa cemburu, ia akhirnya setuju setelah MUI memberitahunya bahwa peramal itu bisa meramal keberuntungan cinta seseorang. Setelah percakapan itu, keduanya mengikuti pelajaran olahraga bersama. Namun, sepulang dari kelas, mulai terasa sedikit ketegangan di antara mereka. Sepertinya, MUI juga mulai merasakan sesuatu terhadap sang tokoh utama. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sang tokoh utama dan Kazumi, lalu berbincang tentang berbagai hal yang tengah terjadi. Saat mereka sedang asyik berbicara, 2 murid lain tiba-tiba lewat di dekat mereka. Ketika menyadari kehadiran MUI, 2 murid itu langsung berbisik dengan nada sinis, menyebut kakaknya sebagai seorang pengkhianat. Ucapan itu membuat MUI sangat terpukul dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Di saat yang tepat, guru mereka yang bernama Mouji muncul dan memutuskan untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja komunitas dalam dunia tersebut. Dari penjelasannya, diketahui bahwa ada 50 komunitas yang berbeda, dan 7 di antaranya adalah komunitas terbesar serta paling berpengaruh, termasuk di dalamnya komunitas Wizard Brace. Mouji menjelaskan bahwa setiap komunitas memiliki prinsip dan pandangan yang unik, sehingga tak semuanya setuju dengan keberadaan Ghost Trailers. Ia juga menambahkan bahwa komunitas tempat mereka belajar adalah pihak yang paling menentang Ghost Trailers, dan banyak siswa menganggap MUI sebagai pengkhianat karena hubungan darahnya dengan sang kakak. Mendengar itu, sang tokoh utama teringat bagaimana kakaknya, Gekko, sering menyebutnya sebagai pengkhianat juga, sehingga ia bisa memahami perasaan MUI sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, saat pelajaran kembali dimulai, terlihat Takeshi memasuki sebuah ruang kelas dan mendapati sekelompok siswa sedang melihat foto-foto Yoshima secara diam-diam. Ketika ia mendekat dan menyadari isi foto tersebut, Takeshi langsung memarahi mereka atas tindakan tidak pantas itu. Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya adalah pacar Yoshima, sebuah pengakuan yang secara kebetulan terdengar oleh MUI yang baru saja masuk ke ruangan. Dengan terkejut dan sedikit merasa bersalah, MUI menghampiri sang tokoh utama untuk meminta maaf, mengaku bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa Takeshi dan Yoshima sedang menjalin hubungan, lalu buru-buru pergi meninggalkan ruangan. Kemudian, terlihat bagaimana MUI berusaha keras menghindari Takeshi selama kelas berikutnya, sementara Yoshima mengamati dengan saksama segala kejadian yang berlangsung. Selanjutnya, dalam sesi bersama sang Yoshima, Yoshima menerima kabar yang mengejutkan. Wanita itu menyampaikan bahwa kekasihnya, Takeshi, kemungkinan sedang tertarik pada gadis lain, atau bahkan seseorang yang berbeda sama sekali, yang membuatnya diliputi rasa cemas dan kemarahan. Tak lama setelah itu, terungkap bahwa MUI sempat mengakui kepada Yoshima bahwa dirinya dan Takeshi pernah berciuman secara tidak sengaja di ruang perawatan. Hal ini membuat Yoshima langsung berlari penuh emosi untuk mencari Takeshi. Ketika berhasil menemukannya, ia segera mendekat dengan maksud untuk menciumnya. Namun sayangnya, Takeshi justru menolak. Setelah mendengar keluhan dari Yoshima, Takeshi dengan tenang memintanya agar berhenti berpura-pura seolah mereka masih berpacaran. Perkataan itu menghancurkan hati Yoshima. Setelah kejadian tersebut, Yoshima bersikap seolah tidak mengenal Takeshi sama sekali, bahkan memilih untuk absen dari sesi latihan selama 3 hari berturut-turut. Beberapa hari kemudian, MUI yang merasa bersalah mencoba mendekati Takeshi untuk menanyakan situasinya, menganggap semua ini adalah kesalahannya. Namun, Takeshi hanya mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Di saat yang sama, dari kejauhan, Yoshima memperhatikan mereka dengan diam-diam. Kemudian terlihat kedua gadis itu mandi bersama, dan Yoshima mencoba menggali perasaan MUI terhadap Takeshi. Namun, karena tak mendapatkan jawaban yang diharapkan, Yoshima memutuskan pergi meninggalkannya. Dalam perjalanannya di lorong sekolah, seorang pemuda mendekatinya dan memperkenalkan diri sambil mengajaknya berkencan. Meskipun ajakan itu terdengar menggoda, Yoshima menolak dengan mengatakan bahwa ia masih berstatus sebagai pacar Takeshi. Pemuda itu pun memberitahu bahwa ia tahu hubungan mereka sudah berakhir, sehingga ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba mengajaknya keluar, mengklaim bahwa dirinya adalah pria idaman sejati,
dengan gaya percaya diri ala Pina Colada. Meski begitu, Yoshima kembali menolaknya dan melanjutkan langkahnya. Ketika si pemuda dengan nekat menarik bahunya, Yoshima seketika terkena kilas balik akan trauma masa lalunya dan jatuh terduduk, terguncang hebat. Untungnya, Takeshi segera datang dan mengusir pemuda itu. Sambil berusaha menghibur temannya dengan penuh perhatian, disitulah terungkap bahwa sang tokoh utama dan Yoshima telah lama berpura-pura menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Hal itu dilakukan karena Yoshima, yang memiliki paras sangat cantik, sering mengalami gangguan dari para pengagum yang berlebihan. Maka, Takeshi dengan sukarela menawarkan bantuan dengan berpura-pura menjadi pacarnya agar para pria lain tidak lagi mengganggunya. Namun, mereka berdua pernah sepakat bahwa jika salah satu dari mereka jatuh cinta sungguhan kepada orang lain, maka sandiwara itu akan segera diakhiri. Di saat itu juga, sang tokoh utama mengatakan kepada sahabatnya bahwa ia tidak pernah berniat untuk bersikap cuek, dan sejujurnya ia sangat mengkhawatirkan keadaannya. Mendengar hal tersebut, Yoshima mengungkapkan bahwa ia sempat berpikir bahwa Takeshi mungkin merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Namun, Takeshi langsung membantah anggapan tersebut tanpa ragu. Sementara itu, terlihat Gekko sedang makan bersama ibunya sambil berbincang tentang sang tokoh utama. Di tengah percakapan itu, Gekko mengutarakan bahwa mungkin sudah saatnya untuk berdamai kembali dengan kakaknya. Pada momen inilah terungkap alasan di balik kebencian mendalam Gekko terhadap sang tokoh utama. Dalam sebuah kilas balik, diketahui bahwa Gekko ternyata juga pernah menyukai Yoshima, sama seperti banyak pria lainnya. Maka, ketika ia mengetahui bahwa Takeshi dan Yoshima adalah pasangan, amarahnya meledak, dan dari situ terjadi pertengkaran hebat. Akibatnya, Gekko mengalami kecelakaan tertabrak mobil. Walaupun cerita tidak secara gamblang menyebutkan apakah Takeshi tahu bahwa adiknya menyukai gadis itu, terlihat jelas bahwa Gekko masih menyimpan banyak emosi negatif terhadapnya. Kembali kepada sang tokoh utama, terlihat ia dan Yoshima akhirnya berbaikan dan memutuskan untuk tetap melanjutkan sandiwara mereka sebagai pasangan. Dari kejauhan, MUI memperhatikan mereka sambil menggenggam tiket menuju sang peramal. Tak lama setelah itu, Yoshima tampak berjalan seorang diri sambil berpikir apakah MUI telah meminta Takeshi untuk kembali bersamanya, atau apakah ada maksud lain. Ia pun mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang dicintai oleh Takeshi, dirinya, atau gadis lain. Kemudian, MUI terlihat menyelinap di reruntuhan dunianya, hingga akhirnya bertemu dengan sang peramal. Dengan tatapan tajam penuh siasat, sang peramal menyambut kedatangannya dan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan MUI. Saat itulah MUI dengan penuh harap memohon agar ditunjukkan di mana keberadaan kakaknya. Keesokan harinya, saat sesi latihan, terlihat Kazumi sedang berusaha memfokuskan sihirnya untuk mengalir ke dalam, lalu sebuah peluru ditujukan kepada Takeshi, namun mengendalikan kekuatannya ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Ia sendiri mengakui bahwa dirinya belum mampu menguasai sepenuhnya kemampuan yang dimilikinya. Takeshi menyadari bahwa ia harus lebih giat berlatih jika ingin menggunakan kekuatan pedangnya secara efektif. Tak lama kemudian, Yoshima muncul berlari tergesa-gesa menuju kelompok tersebut dengan membawa kabar buruk. Ia memberitahu bahwa MUI telah menghilang dan bahwa dirinya menemukan sebuah peta aneh dengan beberapa lokasi yang telah dicoret di atas meja MUI. Mendengar hal ini, Takeshi segera berinisiatif untuk memberitahu sang profesor agar bisa mendapatkan bantuan. Namun ketika mengetahui bahwa sang profesor pun tak mampu berbuat banyak, Takeshi memutuskan untuk mengabaikan semua peringatan dan memilih pergi mencarinya sendiri. Meskipun pada awalnya teman-temannya menganggap rencananya terlalu nekat, akhirnya mereka memutuskan untuk ikut menemaninya. Setelah berhasil menyelinap melewati para penjaga akademi, mereka pun memasuki sebuah portal yang mengarah ke dunia yang telah hancur. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang penyihir misterius yang duduk di atas batang pohon tua. Penyihir itu menanyakan tujuan mereka datang ke dunia tersebut. Para remaja itu pun menjelaskan bahwa mereka tengah mencari sahabat mereka yang hilang. Mendengar jawaban itu, sang penyihir mengatakan bahwa ia belum pernah melihat gadis yang mereka cari, dan ia tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, dari langit muncul awan hitam pekat yang menghembuskan zat gelap aneh ke arah kelompok itu. Beruntung, mereka terlindungi oleh sebuah penghalang sihir yang sangat kuat dan tak tertembus. Tak lama kemudian, terungkap bahwa penyihir tersebut merupakan penjaga portal, dan bahwa ia tidak sendiri, masih ada penjaga lain yang melindungi jalur-jalur penghubung antara dunia orang hidup dan dunia yang telah rusak itu. Secara mengejutkan, masa hitam yang tadi menghantam penghalang berubah menjadi sosok manusia. Sebelum kelompok tersebut sempat mencerna apa yang terjadi, tubuh sosok itu dibakar hidup-hidup oleh penyihir lain, membuat mereka semua terkejut dan terpana. Setelah kejadian itu, Takeshi memutuskan untuk mengejar pelaku pembakaran tersebut, meninggalkan perlindungan penghalang bersama teman-temannya. Di sisi lain, tampak MUI berada tak jauh dari tempat itu,
tengah berusaha menghadapi kakaknya. Ia melakukan segala cara untuk membuat sang kakak mengingat siapa dirinya, karena seperti yang diketahui, ingatan sang kakak telah dihapus. Di tengah konfrontasi itu, MUI menyadari bahwa Dewi yang pernah ia temui ternyata telah menjebaknya dalam sebuah tipu daya. Sayangnya, Suganashi tetap teguh dengan niat jahatnya meskipun telah diperingatkan, dan ia mulai mencekik gadis itu hingga akhirnya tak sadarkan diri. Tepat pada saat itu, Takeshi bersama teman-temannya tiba di lokasi. Melihat apa yang sedang terjadi, Takeshi dipenuhi amarah dan langsung meluncur dengan marah ke arah saudara MUI untuk menyerangnya. Dalam amarahnya, Takeshi sempat melontarkan pertanyaan mengenai alasan tindakan kejam itu, namun serangannya dengan mudah ditangkis. Lawannya lalu memanfaatkan kekuatan sihir es miliknya untuk melompat dan menyerang balik menggunakan sihir dingin, membuat Takeshi terhempas dengan keras tanpa belas kasihan sedikitpun. Tanpa membuang waktu, Suganashi memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan mengurung Takeshi dalam sebuah penjara es. Namun tepat sebelum serangan itu mengenainya, Kazumi melompat dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Takeshi, menempatkan dirinya dalam bahaya demi Takeshi. Setelah kejadian itu, Takeshi segera bangkit dan berlari menuju MUI dengan niat melindunginya, sembari menghindari serangan-serangan udara yang terus dilancarkan oleh musuhnya. Di saat yang sama, terlihat bahwa Kazumi mulai kehabisan napas di dalam penjara es, membuat keadaan semakin genting. Takeshi pun dihadapkan pada situasi yang sangat berbahaya karena kekuatannya belum cukup untuk menghadapi lawan sekuat itu. Dalam kondisi terdesak, Suganashi kembali menggunakan sihir untuk menghabisi Takeshi, namun Takeshi memanfaatkan kemampuan penglihatannya untuk memprediksi arah serangan dan memantulkan sebagian proyektil ke arah penjara es, yang secara tak langsung membebaskan Kazumi dari kurungan. Ia pun berhasil lolos dari serangan tanpa mengalami cedera. Setelah itu, kelompok mereka kembali berkumpul. Takeshi meminta rekan wanitanya untuk segera menyembuhkan MUI, dan ia menyarankan kepada Kazumi agar menggunakan sekop sihir untuk melawan musuh mereka. Maka, Kazumi pun bersiap mengisi kekuatan senjata tersebut, sementara Takeshi mengambil peran untuk mengalihkan perhatian lawan. Takeshi kembali ke medan pertempuran, dengan lincah menghindari proyektil es dan menyerang setiap ada kesempatan. Namun, keterbatasannya dalam menggunakan sihir pelindung membuatnya menerima serangan hebat secara langsung. Melihat keadaan yang semakin sulit, kedua gadis, dengan MUI yang kini telah pulih, bergabung untuk membantu Takeshi, menghadang serangan besar dari lawan. Di tengah kekacauan itu, Takeshi dan rekannya menghimpun seluruh kekuatan yang tersisa untuk menyiapkan tembakan sihir pamungkas. Begitu peluru sudah siap, wadah senjata pun terbuka, dan Takeshi memasukkan proyektil tersebut, menyebabkan senjata dan tubuhnya diselimuti oleh api yang menyala hebat. Begitu penghalang milik gadis itu runtuh, Takeshi segera meluncurkan gelombang api besar ke arah lawannya. Serangan itu mengenai tubuh sang lawan secara langsung, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah tanpa daya. Melihat hal itu, MUI berusaha berlari mendekati kakaknya, namun Takeshi dengan cepat menghentikannya, memperingatkan bahwa pertarungan belum benar-benar usai. Tiba-tiba, muncul sosok Kippe, seorang anggota dari kelompok Ghost Trailer yang sebelumnya sudah terlihat. Ia datang dengan tujuan membawa pergi Suganashi, namun terhenti sejenak ketika menyadari keberadaan para penyihir lain di sekitar. Sementara itu, sesampainya kembali di akademi, para murid muda langsung mendapat teguran keras dari direktur yang baru saja kembali dari pertempuran dalam keadaan terluka. Dalam pengarahan itu, ia meminta seluruh anggota kelompok untuk berjanji agar tidak meninggalkan area akademi tanpa izin seperti sebelumnya. Namun, Takeshi dengan tegas menyampaikan bahwa ia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena ia menyadari bahwa MUI pasti akan terus berusaha menyelamatkan kakaknya, dan ia tidak akan sanggup membiarkan gadis itu berjuang sendirian. Keberanian dan keteguhan hatinya membuat sang direktur terkejut dan akhirnya memutuskan untuk memberinya sebuah kesempatan. Di tempat lain, tampak seorang pria tengah beristirahat sementara di sekelilingnya Kippe dan sang peramal tengah membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka menyimpulkan bahwa misi untuk menangkap MUI telah gagal karena adanya campur tangan dari seseorang yang membawa pedang Twilight. Pada saat itu juga, terungkap bahwa sang peramal bernama Violet, seorang guru dari Akademi Subaru, dan ia diberikan tugas untuk menyelidiki identitas pemuda misterius yang menggunakan pedang tersebut. Beberapa waktu kemudian, di dekat akademi, muncul sebuah bangunan misterius yang diciptakan dengan sihir ilusi. Tempat ini dirancang sebagai arena ujian bagi para siswa, di mana mereka dipaksa untuk menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan mereka demi mengatasi berbagai tantangan berbahaya. Di saat yang sama, terungkap bahwa direktur telah memberikan tawaran kepada Takeshi dan teman-temannya untuk menyelamatkan kakak MUI, namun hanya jika mereka berhasil melewati semua ujian yang diberikan di arena pelatihan itu. Akhirnya, terlihat Takeshi memulai ujian pertamanya yang menguji kemampuan menghindar dari sihir.
Ia harus menyeberangi sebuah kota dan mencapai sebuah gereja, namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh berbagai makhluk robotik yang menyerang apapun yang bergerak. Tanpa pilihan lain, Takeshi pun mulai menghadapi rintangan satu demi satu. Cerita berlanjut hingga pada suatu titik, mereka bertemu kembali dengan Igami, pengguna sihir pengelakan yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Takeshi. Naluri pertama Takeshi saat melihatnya adalah langsung bersiap untuk melawannya. Namun, ketika mendekat, Takeshi menyadari bahwa Igami tampaknya tidak mengenalinya dan sama sekali mengabaikannya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Karena itu, Takeshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di waktu yang bersamaan, tampak profesor dan direktur sedang mengamati gerak-gerik Takeshi melalui layar pemantau. Dari situlah terungkap bahwa setelah Igami dikalahkan oleh Takeshi sebelumnya, ia sebenarnya telah ditangkap dan kemudian identitasnya diubah menjadi sosok siswa yang baru. Inilah alasan mengapa Igami tak mengenali Takeshi lagi. Selanjutnya, tampak seluruh anggota tim menghadapi tantangan masing-masing, di mana setiap ujian disesuaikan dengan jenis sihir yang mereka kuasai. Sementara itu, di luar bangunan, Violet bersama para penyihir lainnya memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari Takeshi. Salah satu penyihir perempuan menggunakan sihir kegelapan untuk menghancurkan ilusi yang menyelimuti kota, yang membuat seluruh siswa terjatuh ke lantai di bawahnya. Di lantai tersebut, sebuah golem raksasa muncul tidak jauh dari posisi Yoshima, lalu langsung bergerak menyerangnya. Untungnya, Igami tiba tepat waktu dan menyelamatkan Yoshima dari ancaman maut. Meski bingung karena melihat sosok musuh lamanya, Yoshima tidak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut lebih lanjut. Akibat luka yang ia terima dari serangan golem, Igami pun terpaksa tereliminasi dari ujian tersebut. Kemudian, seluruh anggota kelompok kembali berkumpul. Setelah menilai kondisi dan menganalisis situasi, mereka memutuskan untuk melanjutkan tantangan menuju akhir ujian. Mereka pun masuk lebih dalam ke labirin di lantai tempat mereka berada. Saat sedang menjelajah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan golem raksasa yang jatuh dari langit. Mereka segera menyerang dengan keyakinan bahwa golem itu bisa dikalahkan dengan mudah. Namun ternyata, golem tersebut diperkuat dengan sihir hitam atau kekuatan serupa, sehingga serangan biasa maupun proyektil tidak mempan terhadapnya. Karena itu, mereka mengambil keputusan untuk menggunakan peluru sihir yang telah diisi oleh Kazumi. Sambil sebagian dari mereka berusaha mengalihkan perhatian monster tersebut, Takeshi bersiap untuk meluncurkan tembakan pamungkas. Setelah berhasil mengisi senjatanya, Takeshi melepaskan tebasan api yang sangat kuat, membelah tubuh golem itu menjadi dua. Dengan hancurnya monster tersebut, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Twilight berubah menjadi sebuah surat dan kembali kepada Violet, sang konjugatornya. Saat menyadari kekuatan Twilight, Violet memutuskan bahwa ia harus mengambilnya kembali, yang mengisyaratkan bahwa ia adalah pemilik asli atau setidaknya pemilik sebelumnya dari Twilight, seperti yang pernah diberitahukan kepada Takeshi setelah pertempuran. Tak lama kemudian, terlihat sang direktur sekolah sedang dirawat oleh seorang perawat. Keduanya berbincang tentang situasi yang tengah terjadi, dan percakapan itu mengungkapkan bahwa meskipun banyak hambatan, Takeshi dan timnya berhasil mencapai tujuan mereka dan menyelesaikan semua misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam salah satu sesi kelas, Yoshima terlibat adu pendapat dengan Takeshi, karena Takeshi menolak untuk pulang merayakan tahun baru. Ia malah menyalahkan Letos atas situasi yang dihadapi oleh kakaknya, Gekko. Meskipun Yoshima terus mendorongnya untuk kembali ke dunia nyata, Takeshi tetap menolak karena kondisi keluarganya yang cukup rumit. Kemudian, saat sudah berada di rumah, Yoshima didatangi oleh kakak dari Takeshi. Mereka duduk bersama dan merencanakan kunjungan ke sebuah kuil serta membeli jimat. Dalam percakapan itu, Gekko mengetahui bahwa Yoshima dan adiknya masih berpura-pura sebagai sepasang kekasih, dan karena itu ia memutuskan untuk jujur kepada Yoshima, memberitahunya bahwa itu sebenarnya tidak perlu lagi karena tak lama lagi ia juga akan masuk ke akademi yang sama. Pada momen ini, terungkap bahwa Kippe dan Suganashi adalah pihak yang membawa Gekko ke tempat itu, menandakan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Di sisi lain, Takeshi terlihat sedang berlatih keras bersama MUI. Setelah sesi latihan, MUI mulai menunjukkan sikap yang aneh namun penuh kasih kepada Takeshi. Melihat MUI tampak demam tinggi, Takeshi segera membawanya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, Bolet masuk diam-diam dan mengambil sehelai rambut Takeshi untuk dianalisis, bertujuan mengumpulkan informasi mengenai dirinya dan bagaimana ia bisa mendapatkan Twilight. Sementara itu, di dalam kamar, sikap MUI menjadi semakin manja dan penuh cinta, bahkan sampai memaksa Takeshi untuk berbaring bersamanya di tempat tidur. Sebuah situasi yang bisa membuat siapapun yang menonton adegan ini merasa iri. Namun cerita terus berlanjut. Tak lama setelah itu, Takeshi mencoba menyelinap pergi agar tak terjadi masalah lebih lanjut. Sayangnya,
Yoshima tiba-tiba muncul dan salah paham dengan situasinya, hingga akhirnya mengusir Takeshi secara kasar dari kamar tersebut. MUI, yang tampaknya benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi, justru membuat Yoshima semakin kesal hingga akhirnya ia tak kuasa menahan tangis. Tak lama setelah mulai menangis, kekuatan sihir tubuh Yoshima pun bangkit dan secara ajaib mengubah dirinya menjadi seorang bayi. Kemudian terlihat bagaimana MUI bertemu dengan Takeshi di luar gedung dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada Yoshima. Namun, Takeshi menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan keadaan tersebut. Saat itulah MUI mengungkapkan seluruh kebenaran tentang hubungan palsu mereka, sambil menambahkan bahwa akan lebih baik jika mereka berhenti berpura-pura menjadi sepasang kekasih. MUI pun menyadari bahwa ini adalah saatnya bagi dirinya untuk belajar menghadapi permasalahan ini seorang diri. Waktu terus berlalu, dan ketegangan antara Takeshi dan MUI pun tetap bertahan selama berbulan-bulan. Hingga akhirnya terungkap bahwa pihak akademi telah menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan saudara laki-laki MUI, yang akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan mendatang. Rencana tersebut akan melibatkan Takeshi dan teman-temannya. Saat hari pelaksanaan operasi tiba, seluruh tim berkumpul di ruang kepala sekolah, di mana sang kepala sekolah memberikan MUI sebuah peluru khusus yang dapat menekan kekuatan sihir. Peluru itu akan digunakan untuk menangkap saudara laki-lakinya tanpa harus melukainya. Setelah itu, kepala sekolah menciptakan sebuah gerbang menggunakan sihir gelap, secara resmi membuka jalan untuk misi penyelamatan. Para peserta operasi pun melewati portal tersebut, termasuk Igami dan rekannya, Hotaru, yang sebelumnya juga sempat ditangkap. Keduanya kini berada dalam pengawalan tanpa mengenakan seragam. Setibanya di lokasi, tampak sebuah mobil yang membawa Kippe dan Suganashi datang mendekat. Lalu terungkaplah bahwa strategi akademi adalah melakukan pertukaran sandera. Mereka akan menyerahkan Igami dan Hotaru sebagai ganti dari saudara laki-laki MUI. Mengetahui hal ini, MUI tampak panik karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun berbeda dengan MUI, Igami justru sepenuhnya memahami situasi dan tidak memberikan perlawanan, menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Di saat itulah Yoshima menghampiri Igami untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkannya. Sebagai balasan, Igami menyarankannya untuk menjadi lebih kuat agar di masa depan ia tidak harus menangis sendirian lagi. Setelah itu, Igami menyerahkan sebuah artefak kepada Yoshima, sesuatu yang mungkin sangat berguna bagi dirinya di kemudian hari. Pertukaran sandera kembali berlanjut, dan para tawanan menaiki mobil milik Kippe, sementara Suganashi mendekati kelompok tersebut untuk memulai pertarungan. Di sisi lain, terlihat direktur bersama Kippe masuk ke dalam sebuah portal dan langsung menghilang begitu saja. Sesaat setelah itu, Takeshi bersama rekan-rekannya mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi saudara dari MUI dengan melafalkan berbagai mantra pelindung serta sihir peningkat kekuatan. Pertempuran sihir pun dimulai dengan intens, di mana perawat menunjukkan keahliannya dalam menangkis serangan-serangan lawan secara cekatan. Tanpa membuang waktu, 2 penjaga yang ikut bersama kelompok itu memanggil sebuah kunci raksasa, yang kemudian digunakan untuk menciptakan kehampaan besar di bawah kaki Suganashi, yang langsung melarikan diri ke dalam kota. Seluruh kelompok kemudian mengejarnya, dan di saat yang sama, perawat dengan sigap merawat para anggota yang terluka. Sementara itu, direktur terlihat tengah berbincang dengan Kippe, dan dari percakapan itu terungkap bahwa mereka dulunya adalah rekan seperjuangan. Namun, kini sang pria tua telah menjadi musuh Wizard Brace. Dalam percakapan tersebut, Momoka mengungkapkan bahwa tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan pertukaran, melainkan juga untuk membalas kematian seorang rekannya. Ia curiga bahwa Kippe terlibat dalam insiden tersebut. Walaupun sang pria bersikeras tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa itu, Momoka langsung melancarkan serangan ganas terhadap Kippe, mantan rekannya. Kippe berhasil menghindari serangan pertama tanpa kesulitan dan membalas dengan memperkuat sihirnya, meluncurkan 2 proyektil destruktif yang berhasil dinetralisir oleh direktur dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Kippe merapal sebuah mantra luar biasa yang mampu melarutkan apapun di sekitarnya. Hal ini membuat Momoka hanya memiliki waktu 13 menit, untuk mengalahkannya sebelum dirinya benar-benar lenyap. Pertarungan sengit jarak dekat pun kembali terjadi, dengan kedua belah pihak saling mendaratkan pukulan dan serangan satu sama lain. Tanpa diduga, Momoka berhasil menyusun strategi jitu untuk mengalahkan Kippe. Ia menggabungkan sihir kegelapan dengan portal dimensi, lalu menjebaknya dalam penjara hampa, sebelum menghujaninya dengan serangkaian proyektil sihir yang menghantam keras dan melukai pria tua itu secara signifikan. Sesaat setelah berhasil mengalahkannya, Momoka menyadari bahwa sihir yang ia gunakan masih terus berefek karena tubuhnya terus memburuk akibat mantra yang ia ciptakan sendiri. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Kippe muncul dari dalam air dengan tubuh penuh luka parah. Namun ia masih memiliki tenaga untuk bertahan. Dalam kondisi itu,
Kippe memutuskan untuk menghadapi Momoka dan mencoba mencari tahu apa tujuan sebenarnya gadis itu. Apakah ia memang berniat membunuhnya atau sekadar ingin melukainya. Ia juga mengungkap bahwa Kazuma, penyihir yang pernah menghancurkan dunia, akan segera bangkit dan seluruh kebenaran mengenai Momoka akan segera terungkap. Dengan waktu yang semakin menipis dan tanpa banyak pilihan tersisa, Momoka memilih untuk membuka sebuah portal menuju luar angkasa, yang kemudian ia gunakan untuk menyedot Kippe dan mengasingkannya dari dunia ini. Namun, Kippe masih mampu bertahan dari tarikan kuat ruang hampa berkat kekuatan sihirnya. Sementara itu, tubuh Momoka terus meleleh perlahan akibat efek dari mantranya sendiri. Di saat yang sama, sebuah mobil yang berada di bawah mereka tersedot ke dalam portal dan menyeret Kippe bersamanya ke kehampaan. Sesaat setelah itu, tubuh Momoka terjatuh ke lautan dalam kondisi penuh luka dan berada di ambang kematian. Kembali ke Takeshi dan teman-temannya, terlihat mereka sedang mengejar Suganashi hingga tiba di sebuah kastil es. Sesampainya di sana, kelompok itu menyusun rencana dan memutuskan untuk menggunakan api milik Kazumi untuk menghancurkan atap kastil tersebut. Usaha mereka tampak berhasil ketika sebuah tembakan mampu menghancurkan sebagian dari atap itu. Sayangnya, hanya satu serangan yang tepat sasaran karena dinding kastil mulai memicu jebakan-jebakan berbahaya berbentuk duri tajam yang muncul dan menusuk apapun di jalurnya. Mereka pun harus ekstra hati-hati. Setelah itu, kelompok tersebut memilih menggunakan peluru sihir untuk menghancurkan atap dalam satu serangan. Namun, saat Takeshi hendak meluncurkan serangan itu, pedangnya tiba-tiba meledak dan terlempar dari tangannya. Pada momen tersebut, MUI menjelaskan bahwa jika penyihir yang mengisi peluru tidak berkonsentrasi sepenuhnya saat proses pengisian, kombinasi antara sihir senjata dan peluru dapat menyebabkan ledakan yang bisa melukai penggunanya sendiri. Kazumi pun mengakui bahwa ia memang kurang fokus saat melakukan pengisian, yang membuatnya langsung mendapat teguran dari Takeshi. Takeshi mendekat untuk mengambil kembali pedangnya, namun tepat saat ia akan menyentuhnya, lawannya tiba-tiba menggunakan sihir untuk membekukan senjata itu sekaligus dirinya. Seketika, tubuh sang pemuda tergantung di udara, dengan lengannya yang membeku. Di sisi lain, orang itu terkena serangan dari jebakan yang tersembunyi di dinding, membuatnya terjatuh keras ke tanah. Situasi itu memaksa MUI mengambil keputusan ekstrim. Tanpa ragu, ia melompat ke arah kakaknya, menghantam tubuhnya sendiri sebagai perisai. Sambil mengayunkan senjatanya untuk menghancurkan bagian atas ruangan, sang gadis akhirnya menghantam dan menembus atap bangunan. Tindakan nekat itu membuat Takeshi diliputi kecemasan. Dengan perasaan yang dalam terhadap kesejahteraan saudaranya, Takeshi merenung atas kegagalannya di masa lalu saat mencoba membujuk saudaranya. Namun, kali ini ia mulai menyadari adanya kemiripan antara dirinya dengan Gekko, serta situasi MUI dengan saudaranya. Perbedaannya hanya satu. MUI tidak pernah menyerah dalam usahanya mengembalikan sang kakak. Pemikiran ini membakar semangat dalam diri Takeshi. Ia pun meminta pada Kazumi untuk membebaskannya menggunakan api miliknya, menggunakan serangan yang jauh lebih kuat agar ia bisa lepas dari situasi tersebut sekali dan untuk selamanya. Meskipun sempat ragu, Kazumi akhirnya menurut dan melepaskan semburan api yang dahsyat ke arah Takeshi. Di sisi lain, MUI dengan penuh perasaan menyampaikan kepada saudaranya tentang semua yang telah ia rasakan selama masa perpisahan mereka, berharap dapat membangkitkan kembali kenangan dalam diri Suganashi. Namun, hal itu justru memicu reaksi aneh dari Suganashi, yang secara tiba-tiba menyerangnya. Saat MUI terjatuh tak berdaya, Suganashi bersiap menghabisinya tanpa ampun. Beruntung, Takeshi dan Kazumi tiba tepat waktu, muncul dari puncak kastil dengan diselimuti pilar api dan mendarat langsung di hadapan musuh. Setelah situasi sedikit reda, kelompok itu mencoba sekali lagi berbicara pada Suganashi. Takeshi menyampaikan isi hatinya yang terdalam, mengatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah melihat Suganashi bahagia. Namun, melihatnya membunuh orang-orang dan menikmati kekacauan hanya membuatnya merasa iba, karena ia tahu Suganashi dahulu adalah pribadi yang hangat dan penuh kebaikan. Di momen itu, air mata MUI mulai mengalir, dan secara mengejutkan, Suganashi pun ikut menangis, terbawa oleh ingatan masa lalu bersama adiknya yang menyerbu pikirannya dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kesempatan ini membuat kelompok tersebut bersiap menggunakan peluru sihir, sementara Suganashi menerjang mereka secara membabi buta. Setelah mengubah bentuk senjatanya dan mengisinya dengan energi, MUI menembakkan peluru sihir tersebut tepat ke arah kakaknya, mengenai sasaran secara langsung. Tak lama kemudian, terungkap bahwa Momoka berhasil selamat dari pertarungannya melawan Kippe, dan kini tengah dirawat oleh seorang perawat. Di sisi lain, MUI akhirnya bertemu kembali dengan kakaknya yang telah benar-benar sadar. Saat melihatnya, sang gadis langsung menangis dan memeluknya erat, memohon agar sang kakak tidak pernah lagi meninggalkannya. Sementara itu, diketahui bahwa Kippe juga berhasil bertahan dari pertarungan. Ia terlihat berkumpul kembali dengan para bawahannya,
melanjutkan rencana yang telah mereka susun. Namun, saat itu juga, orang itu mengejeknya karena telah kehilangan Suganashi, lalu tanpa ampun membunuh dua pria yang mendampingi wanita tersebut sebelum mengakui bahwa kini mereka tak lagi membutuhkan dirinya karena telah menemukan pengganti yang sempurna. Tak lama berselang, Gekko muncul dan menunjukkan dirinya. Beberapa waktu kemudian, sang tokoh utama terbangun di sebuah dunia asing yang membuatnya sangat kebingungan. Ia tersadar berada di atas lautan merah, menyaksikan bagaimana Yoshimat dihampiri dan dilahap oleh makhluk aneh yang menyeramkan. Beruntung, itu hanyalah mimpi buruk. Ia pun terbangun di kamarnya dengan napas memburu dan penuh ketakutan. Setelah itu, Takeshi berusaha kembali tidur. Disinilah terlihat bahwa entah bagaimana, Twilight sedang menyerap sebagian dari energinya. Di saat yang bersamaan, muncul seorang gadis misterius di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan sorot mata penuh curiga saat ia masih tertidur. Keesokan harinya, Takeshi dan kawan-kawannya menjalani latihan seperti biasa. Namun kali ini mereka mendapat bimbingan langsung dari kakak MUI, seorang penyihir tingkat tinggi yang bersedia membantu mereka berkembang lebih jauh dalam pertarungan. Seusai latihan, Takeshi terlihat berbincang dengan MUI, dan setelah beberapa saat, MUI memberanikan diri untuk memberikan hadiah Valentine kepadanya, yang diterima dengan senang hati oleh Takeshi. Tak lama kemudian, terlihat bahwa Suganashi juga memiliki perasaan terhadap sang tokoh utama. Setelah itu, Yoshima datang menghampiri dan memberikan hadiah Valentine-nya kepada Takeshi, yang kembali diterima olehnya. Momen ini semakin menegaskan bahwa Takeshi benar-benar seperti Don Juan modern. Hal ini bahkan mengingatkan penulis akan masa muda yang manis meski agak konyol. Kemudian diketahui bahwa MUI dan Yoshima ternyata telah menyiapkan hadiah mereka bersama-sama, yang menjelaskan mengapa bungkusnya serupa. Setelah itu, kedua gadis itu berbincang tentang bagaimana Takeshi seharusnya membalas hadiah yang mereka berikan. Yoshima pun mengusulkan untuk pergi ke tempat istimewa guna membeli beberapa manisan. Namun tiba-tiba, kenangan dari mimpi buruk semalam kembali terlintas di benak sang tokoh utama, meskipun ia memutuskan untuk mengabaikannya dan tetap melanjutkan hari. Malam itu, Takeshi kembali mengalami mimpi yang lebih buruk, kali ini tentang MUI yang tengah berlari mengejar puding, lalu terjatuh ke dalam kehampaan. Mimpi tersebut membuatnya terbangun dalam kondisi panik. Untuk menenangkan diri, Takeshi keluar ke lorong untuk menghirup udara segar. Di sanalah ia bertemu dengan Suganashi yang, setelah mengetahui bahwa Takeshi sering mengalami mimpi buruk, menyarankan sesuatu padanya. Setelah perbincangan dengan perawat dan Hyodo yang meyakini bahwa kejadian tersebut mungkin berkaitan dengan sihir, keesokan paginya diketahui bahwa MUI mengalami kecelakaan. Ia tersandung saat berlari mengejar puding, hingga kakinya terluka cukup parah. Hal ini membuat Takeshi langsung merasa panik, apalagi insiden itu sangat mirip dengan mimpi buruk yang dialaminya sebelumnya, seakan-akan itu adalah pertanda atau deja vu. Tak lama setelah itu, terlihat bagaimana sang tokoh utama tiba-tiba pingsan tanpa sebab yang jelas. Beberapa waktu kemudian, Takeshi siuman di ruang perawatan, sedang dirawat oleh Hyodo. Hyodo menjelaskan bahwa pingsannya Takeshi hanyalah akibat dari kelelahan yang disebabkan oleh kurang tidur. Karena itu, ia memerintahkan Takeshi untuk tetap beristirahat di ruang perawatan selama beberapa waktu, dan Takeshi pun menurut tanpa perlawanan. Namun tak lama berselang, Takeshi kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat Kippe bersama sosok misterius perempuan yang pernah ia lihat sebelumnya. Tak lama kemudian, perawat mendadak bangun dengan cemas setelah mendengar rintihan Takeshi, yang ternyata sedang mengalami penyedotan kekuatan sihir oleh manifestasi dari gadis misterius yang muncul di samping tempat tidurnya. Gadis itu segera lenyap begitu perawat memasuki ruangan. Setelah mendekati Takeshi, sang perawat membangunkannya dengan beberapa tepukan ringan dan langsung menanyakan dengan penuh kekhawatiran sejak kapan ia mengalami mimpi buruk itu, serta mengapa ia tidak segera memeriksakan diri lebih awal, karena mimpi-mimpi itu ternyata sangat berbahaya. Setelahnya, Takeshi mulai memahami bahwa mimpi buruk itu sejatinya adalah ramalan masa depan yang terbentuk melalui sihir. Ramalan tersebut diciptakan oleh sebuah entitas bernama Twilight, yang menjelma dalam wujud manusia dan secara diam-diam menyerap kekuatan Takeshi setiap malam. Karena itu, perawat memperingatkan Takeshi untuk tidak lagi menaruh senjatanya di dekat tempat tidur, sebab jika Twilight berhasil menyerap seluruh kekuatannya, maka nyawa Takeshi bisa terancam. Meski sudah diingatkan, Takeshi tetap membiarkan pedangnya berada di sisinya saat tidur malam itu. Akibatnya, energinya kembali diserap oleh Twilight. Kemudian, diperlihatkan bagaimana Takeshi bertemu dengan Momoka, yang ternyata sudah mengetahui kejadian yang berkaitan dengan pedang Twilight tersebut. Momoka mengancam akan mengambil alih pedang itu jika Takeshi tidak mengikuti arahan dari perawat. Namun saat itulah Takeshi mengungkapkan bahwa dirinya justru ingin memanfaatkan mimpi-mimpi itu sebagai cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, sekalipun harus mengabaikan segala risiko yang ada.
Kerusakan yang mungkin diterima selama percobaannya membuat sang direktur akhirnya memberikan kesempatan kepada Takeshi untuk melanjutkan eksperimennya demi melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia pun mengungkapkan bahwa satu-satunya cara agar pedang berhenti menyerap energi adalah dengan mengalahkan bentuk manusia dari Twilight dalam sebuah pertempuran yang terjadi di alam mimpi. Setelah itu, MUI menawarkan diri untuk membantu Takeshi menjaga tubuhnya dari ancaman luar saat ia tertidur dan memasuki medan pertarungan tersebut. Beberapa saat kemudian, tampak direktur dan perawat bekerja sama menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membuat Takeshi jatuh dalam tidur yang sangat dalam, sekaligus menyelimuti area di sekitarnya dengan aura pelindung agar tubuh fisiknya tetap aman selama pertarungan berlangsung. Di luar bangunan, tampak orang itu diam-diam mengawasi situasi dari kejauhan, seolah memastikan segalanya tetap terkendali. Sebelum pertarungan dimulai, diketahui bahwa MUI memutuskan untuk menemani Takeshi dalam menghadapi musuh, dan karena itu, ia pun muncul di dunia mimpi bersamanya. Saat keduanya tiba, mereka menyadari bahwa lanskap dunia mimpi berubah-ubah secara konstan. Tiba-tiba, muncul gambaran sosok ibu dari Takeshi yang tampak berusaha meminta maaf atas sesuatu yang pernah ia lakukan. Namun, momen itu terganggu ketika bayangan Gekko muncul dan langsung menyerang Takeshi, sambil memperlihatkan kekuatannya dalam sihir serta mengungkap bahwa ia telah memiliki pedang malaikat jatuh, hal yang membuat Takeshi benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, Takeshi menyaksikan bagaimana sosok kakaknya itu lenyap dan berubah menjadi bentuk manusia Twilight. Dalam ketegangan tersebut, Takeshi pun segera bersiap menggunakan sihir penghindar miliknya untuk mengelak dari serangan lawan dan mencari celah untuk membalas. Di saat bersamaan, MUI membantunya dengan menciptakan pelindung sihir guna menghalangi serangan langsung. Meski begitu, ternyata Twilight mampu menyerap seluruh energi sihir yang dikeluarkan di sekitarnya. Ia lalu memanfaatkan kecepatannya untuk menebas tubuh MUI, membuat gadis itu terjatuh dan tidak bisa melanjutkan pertarungan, sementara seluruh energinya terserap habis. Selanjutnya, Twilight mencoba melakukan hal yang sama pada Takeshi, dan berhasil melukainya cukup parah hingga membuatnya hampir menyerah. Namun, di tengah keputusasaan, Takeshi teringat akan kata-kata Momoka, yang pernah mengatakan bahwa hubungan antara seorang aspek dan pemiliknya tidak berbeda dengan ikatan antara seorang ayah dan anak. Hal tersebut sebenarnya tidak terlalu berlaku bagi Takeshi karena hubungannya yang buruk dengan ibunya. Namun, hal itu bisa tercermin dalam diri Twilight, mengingat mungkin ia memiliki perasaan yang serupa. Karena itu, Takeshi memutuskan untuk memberikan penghargaan pada pedangnya, pengakuan yang selama ini ia harapkan datang dari ibunya. Saat Twilight hampir menghabisi sang tokoh utama, ia tiba-tiba meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak mampu memberikan apa yang paling diinginkan oleh ibunya, yaitu menjadi seorang pria sejati. Meskipun sebelumnya Twilight terlihat menolak untuk memiliki perasaan atau menunjukkan sisi emosionalnya, di momen itu terlihat jelas bahwa dirinya sangat tersentuh, terutama ketika sang tokoh utama memanggilnya dengan nama Towa. Sesaat setelah mendapatkan namanya sendiri, Towa menjatuhkan senjatanya ke tanah dan kembali berubah ke wujud semula sebagai pedang, menandai kemenangan Takeshi. Di dunia nyata, terlihat bagaimana Gekko memberitahu ibunya bahwa ia telah diterima di sekolah impiannya, yang ternyata adalah sekolah yang sama dengan tempat sang tokoh utama, kakaknya, serta gadis yang ia sukai. Sebulan setelah pertarungan dengan Towa, sang tokoh utama akhirnya pergi bersama Yoshima ke tempat istimewa yang pernah mereka bicarakan. Di sana, mereka membeli makanan manis favorit mereka dan berbincang santai. Dari percakapan tersebut, terungkap bahwa meskipun Takeshi masih mengalami mimpi buruk sesekali, ia akhirnya bisa memahami dan berdamai dengan Towa. Waktu berlalu, Takeshi dan teman-temannya pun naik ke tahun kedua, sementara akademi mulai bersiap menyambut para siswa baru. Disinilah sang tokoh utama dan Yoshima terlihat menjadi bagian dari tim penyambutan bagi para murid tahun pertama, yang bertugas memberikan arahan kepada siswa-siswa baru. Di antara mereka, muncul sosok adik perempuan Kazumi yang bernama Futaba, yang mendapatkan kekuatannya akibat insiden kemarin dalam sebuah pertengkaran, secara sengaja membakar sebagian rambut adiknya, yang tanpa sengaja membangkitkan kekuatan sihir dalam diri Futaba. Setelah memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri, Futaba membuat Takeshi dan Yoshima terpesona. Ia kemudian pergi bersama kakaknya, sementara sang tokoh utama kembali melanjutkan tugasnya. Tiba-tiba, Gekko muncul dan menyapa mereka dengan santai, lalu mengungkapkan bahwa ia juga akan mulai belajar di akademi yang sama tahun ini. Melihat kemunculannya, sang tokoh utama hanya bisa bertanya-tanya bagaimana caranya Gekko memperoleh kekuatan tersebut. Namun, Gekko, sang kakak, hanya memilih untuk tidak memberi penjelasan apapun dan segera pergi. Begitulah, Takeshi menjalani hari-hari berikutnya tanpa tahu apapun tentang saudaranya. Hingga akhirnya, suatu hari mereka berdua secara tak terduga bertemu di pemandian air panas akademi. Saat melihatnya, Gekko dengan ramah memanggil Takeshi dan mengajaknya untuk bergabung. Ajakan itu diterima olehnya,
Meski selama mereka bersama, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Keheningan itu bertahan sampai Takeshi memutuskan untuk pergi lebih dulu. Ketika hendak beranjak, Gekko menawarkan diri untuk membasuh punggung adiknya. Situasi menjadi agak intim, dan di tengah keheningan itu, Gekko mulai membuka perasaannya. Ia mengakui pada Takeshi bahwa ia sadar telah bersikap dingin dan keras terhadapnya selama ini, dan ia sangat menyesal atas semua perlakuan buruk tersebut. Meski ia mengakui bahwa mungkin sudah terlambat untuk meminta maaf, Gekko tetap ingin agar Takeshi tahu bahwa ia menyesal karena selama ini membuatnya merasa bersalah atas insiden yang telah terjadi. Mendengar permintaan maaf itu, Takeshi merasa hatinya sedikit lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali ikatan persaudaraan mereka. Namun, saat ia menoleh untuk menatap Gekko, ia seolah melihat penglihatan aneh yang membuatnya takut. Meski begitu, ia memutuskan untuk mengabaikannya dan memilih menikmati momen hangat tersebut. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka pun membaik. Takeshi dan Gekko kini mulai berlatih bersama, mempererat kembali tali persaudaraan yang dulu sempat retak, membuktikan bahwa luka masa lalu bisa disembuhkan. Beberapa waktu kemudian, Takeshi terlihat menuju ruang makan untuk menikmati makan siang bersama teman-temannya. Di sana, Profesor Kato memanggilnya untuk berbincang sejenak. Dalam percakapan itu, sang profesor memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pandangannya tentang Gekko. Ia mengatakan bahwa Gekko tampaknya memiliki pemikiran yang berbeda dengan Takeshi, dan bahwa Takeshi sebaiknya mencoba menjadi panutan yang baik bagi saudaranya, karena bagaimanapun juga mereka bersaudara. Di saat yang sama, Takeshi menyadari bahwa sang profesor sedang menggunakan semacam teknik visual. Namun, sebelum sempat menanyakan lebih lanjut, Profesor Kato sudah lebih dulu pergi, meninggalkan Takeshi yang merasa bingung. Setelah itu, Takeshi pun kembali ke meja makan dan menikmati makan siang bersama teman-temannya. Di balik tembok dekat sana, Profesor Kato tampak termenung, memikirkan langkah yang harus diambil selanjutnya. Malam harinya, Takeshi kembali dihantui oleh mimpi buruk yang terus mengganggunya. Ia melihat berbagai bayangan dari teman-teman dan keluarganya. Namun yang paling mengganggu adalah sosok kakaknya yang muncul bersama Towa. Mereka menuntut permintaan maaf darinya, dan lebih dari itu, mereka menuntut kompensasi. Sang kakak bahkan mengancam akan merebut segalanya darinya, termasuk Yoshima dan juga Towa. Setelah itu, Takeshi terbangun dalam kondisi panik dan ketakutan. Tak lama, ia menyadari keberadaan Kippe yang sedang memperhatikannya dari jendela tempat ia duduk saat Takeshi tertidur. Naluri pertama Takeshi adalah bersiap untuk bertarung. Ia segera menggenggam pedangnya, bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Namun, lelaki tua itu menenangkan situasi dan menyatakan bahwa ia tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang bersifat pribadi. Kemudian, Kippe mulai menceritakan kepada Takeshi tentang kisah sebenarnya dari Wizard Brace, kelompok yang pada masa lalu pernah menguasai dunia sihir. Mereka tidak hanya mendominasi sihir, tetapi juga manusia. Dengan dalih bahwa sihir adalah anugerah dari Tuhan, mereka menciptakan alasan untuk melenyapkan para penyihir yang tidak menjadi bagian dari kelompok mereka, dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Kippe lalu menjelaskan bahwa Kazuma, sosok yang dikenal sebagai penghancur dunia, dulunya adalah rekan satu akademinya. Ia memiliki bakat luar biasa dalam sihir, sampai-sampai Wizard Brace sendiri mencoba merekrutnya. Namun, karena prinsip Kazuma sangat bertentangan dengan mereka, ia menolak tawaran tersebut. Ia tidak ingin menjadi senjata pemusnah, melainkan ingin menggunakan sihir sesuai kehendaknya sendiri. Penolakan itu membuat Wizard Brace mengambil tindakan ekstrim. Mereka menculik kedua orang tua Kazuma untuk memaksanya tunduk. Namun, tindakan itu justru menjadi kesalahan fatal. Dalam amarahnya, Kazuma melancarkan sihir mematikan yang langsung menghabisi pemimpin organisasi tersebut, meskipun ia akhirnya kehilangan orang tuanya di tangan kelompok itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kippe mengungkapkan bahwa Kazuma mendirikan kelompok Ghost Trailer sebagai bentuk perlawanan terhadap mereka yang membunuh keluarganya. Ia pun mulai mengumpulkan dan menyelamatkan para penyihir kuat lainnya yang bernasib serupa. Cerita ini membuat Takeshi bertanya-tanya, mengapa Kazuma selama ini dikenal sebagai pembunuh penyihir. Kippe menjawab bahwa memang benar, Kazuma telah membunuh penyihir, namun tujuannya bukan untuk sekadar membunuh, melainkan para penyihir jahat yang telah menghabisi banyak nyawa selama ribuan tahun menjadi sasaran utama Kazuma, yang hanya ingin mengakhiri segala bentuk kejahatan di dunia ini. Setelah itu, Kippe mengungkapkan bahwa dalam perang sihir besar terakhir, Kazuma memimpin kelompok Ghost Trailer hingga detik-detik akhir pertempuran. Saat pertempuran nyaris usai, ia menyaksikan kemunculan penyihir sejati pembawa Towa, yakni Yoko, ibu dari Takeshi. Tanpa ragu, Kazuma melancarkan serangan menggunakan orb kegelapan yang sangat destruktif. Namun serangan tersebut gagal mencapai tujuannya.
Hal itu terjadi karena Yoko dilindungi oleh Tsukiyomi, seorang sahabat dekat Kazuma yang akhirnya mengkhianatinya karena jatuh cinta pada Yoko. Di sini, Kippei menjelaskan bahwa Tsukiyomi ternyata sangat tergila-gila pada ibu Takeshi. Lalu, Kippei mengakui bahwa Yoko dulunya adalah gurunya dalam dunia sihir dan merupakan salah satu dari 15 penyihir hebat yang pernah menyelamatkan dunia. Setelah mendengar semua itu, Takeshi merasa sangat terkejut dan kebingungan, hingga ia bertanya dengan penuh emosi kepada Kippei mengapa baru sekarang ia menceritakan semua hal ini. Kippei pun menjawab bahwa ia sebenarnya tengah berusaha merekrutnya. Namun, Takeshi langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut, membuat Kippei memintanya setidaknya untuk menyerahkan Towa sebagai bentuk penghormatan terhadap perasaan Tsukiyomi kepada Yoko. Meskipun begitu, Takeshi tetap menolak permintaan tersebut. Tak lama setelah itu, Kippei mendekati Takeshi dengan sikap mengintimidasi dan memaksanya untuk memilih antara Wizard Brace dan Ghost Trailers. Meski begitu, Takeshi hanya mundur tanpa memberi jawaban. Kippei kemudian mengatakan bahwa ia akan menunggunya dan menyarankan agar ia menemui Momoka untuk mencari tahu kebenaran, karena teknik visual miliknya bisa mengungkapkan kejadian sebenarnya. Setelah pertemuan itu, Kippei pun pergi, dan tiba-tiba Takeshi tersadar di tempat tidurnya seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Anehnya, kemampuan penglihatan khususnya masih aktif di saat itu. Keesokan harinya, Takeshi mendatangi kepala sekolah untuk mencari kebenaran. Di sana, setelah bertanya soal masa lalu Yoko, sang kepala sekolah membenarkan bahwa Yoko memang pernah menjadi anggota Wizard Brace, dan juga membenarkan bahwa apa yang dilakukan organisasi itu terhadap orang tua Kazuma adalah kenyataan, yang membuat Takeshi semakin terguncang. Melangkah cepat, pikirannya kacau oleh serangkaian kejadian yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Direktorat tetap tenang, merenungkan bahwa kelompok Ghost Trailer tidak bisa membenarkan tindakan mereka hanya dengan menyalahkan masa lalu kelam Wizard Bride. Baginya, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan pilihan mereka sendiri. Sementara itu, Kazuma terlihat tertidur lelap di sebuah ruangan bersama Kippei. Di sanalah terlihat bagaimana sang penyihir agung perlahan membuka matanya dari tidur panjangnya. Namun, setelah melihat sahabatnya berada di sisinya, ia kembali terlelap, kali ini dengan air mata yang mengalir pelan di pipinya. Menyadari hal itu, Kippei merasa haru dan segera memanggil Violet, yang kemudian menjelaskan bahwa waktu kebangkitan Kazuma semakin dekat. Meskipun begitu, mereka masih perlu bersabar sedikit lagi, karena ramalan menunjukkan bahwa Kazuma akan benar-benar terbangun sepenuhnya beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan berlalu, tibalah saat yang dinanti. Ketika waktu yang telah diramalkan tiba, semua pengikut Kazuma berkumpul di sekelilingnya dengan penuh harap. Dan akhirnya, setelah tidur panjang selama 17 tahun, Kazuma benar-benar terbangun dari tidurnya. Para pengikutnya pun diliputi kegembiraan dan bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, Kazuma menyampaikan bahwa mereka semua telah mengetahui tugas masing-masing, dan dengan itu, ia memulai babak kedua dari perang besar sihir. Beberapa waktu kemudian, menjelang akhir sebuah kelas, Takeshi merasakan firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ia segera memberi perintah agar semua orang menunduk. Tepat setelah itu, jendela-jendela kelas hancur berkeping-keping, dan dari luar, muncul seekor naga merah raksasa, makhluk yang sebelumnya sudah muncul dalam penglihatannya. Para murid pun berhamburan keluar kelas dengan panik, berusaha menghindari semburan api sang naga. Begitu berada di koridor, Takeshi bersama yang lainnya menyadari bahwa akademi mereka sedang diserbu oleh pasukan penyihir musuh yang menyusup dan menghancurkan banyak bagian bangunan, serta menyebabkan kematian sejumlah besar siswa. Di tengah kekacauan itu, terlihat Kazumi yang tengah mencari keberadaan adiknya. Namun mendadak terkena ledakan hebat yang membuatnya terhempas dan tak sadarkan diri. Secara tiba-tiba, seorang karakter langsung tersingkir dari pertarungan. Di sisi lain, Takeshi berlari panik mencari keberadaan adiknya, sementara MUI juga bergerak cepat untuk menemukan Suganashi. Di saat yang sama, Profesor Hitou tampak terburu-buru menyusuri lorong, namun secara mengejutkan tubuhnya tertembus oleh pedang tajam yang ternyata dipegang oleh tak lain dari Gekko, membenarkan kecurigaan yang selama ini dia simpan terhadap pemuda tersebut. Sementara itu, MUI mendapati dirinya dihadang oleh sekelompok penyihir yang menghalangi jalannya. Ia pun bersiap untuk bertarung. Namun, situasinya menjadi semakin genting ketika sekelompok penyihir lain tiba-tiba mengepungnya, membuatnya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Saat gelombang serangan pertama menghantam, MUI masih mampu bertahan dengan bantuan sihir pelindung. Tapi tiba-tiba, salah satu penyihir mendekatinya dengan membawa pedang dan melompat ke arahnya. Beruntung, saudara MUI datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dan dengan sigap menghabisi semua musuh yang menyerang mereka. Di tempat lain, Momoka diserang oleh 3 penyihir spesial yang dikirim dengan tujuan khusus untuk menghabisinya dan menetralkan kekuatan sihirnya. Saat melihat mereka,
Sang kepala sekolah langsung menyadari siapa mereka sebenarnya dan mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas Pendragon, salah satu dari 7 organisasi besar. Setelah menyimpulkan bahwa kelompok ini telah bersekutu dengan Ghost Trailer, Momoka pun bersiap menghunus belati, tanda bahwa dia siap bertarung. Tepat pada saat itu, salah satu penyihir menggunakan senjata khususnya untuk menciptakan semacam kotak energi yang menyelimuti seluruh ruangan, membuat Momoka tak bisa lagi menggunakan sihir gelap miliknya. Tak berhenti sampai di situ, salah satu dari mereka mengayunkan pedangnya untuk menciptakan ruang hampa di dalam kotak tersebut, yang seharusnya cukup untuk membuat lawannya kehabisan napas. Namun secara mengejutkan, Momoka mampu mengantisipasi strategi mereka dengan membuka portal kecil di belakang mereka, menyelamatkan dirinya dari serangan mematikan itu. Tak lama kemudian, sang kepala sekolah melancarkan serangan balik dengan menciptakan lubang hitam tepat di depan mereka dan menghisap mereka hingga lenyap secara permanen. Kemudian, Violet muncul di langit, mengecam tindakan kepala sekolah yang menghilangkan para muridnya, dan mengungkapkan bahwa dialah penyusup yang selama ini bersembunyi di antara Ghost Trailer. Setelah pengakuan itu, ia pun bersiap menghadapi Momoka, memanggil sebuah kartu untuk memanggil seorang Valkyrie yang langsung menerjang ke arah lawannya. Dengan cepat, serangan diarahkan kepada direktur, dan salah satu pedang miliknya digunakan secara tiba-tiba untuk menyerangnya, memaksanya bertahan sekuat tenaga. Di saat yang sama, Violet memanfaatkan kekacauan itu untuk memanggil naga dan segera memberinya perintah untuk menyerang direktur. Setelah berhasil menghilangkan Valkyrie, monster tersebut menggunakan ekornya untuk menghantam Momoka, membuatnya tak sadarkan diri dan keluar dari pertarungan. Tak lama kemudian, MUI dan saudaranya tiba di tempat Kazumi berada. Mereka segera membawanya ke ruang perawatan, tempat sang perawat langsung memberikan penanganan. Di sisi lain, Takeshi, Yoshima, masih menyusuri lorong demi lorong untuk mencari Gekko. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya bertemu. Saat melihat mereka, Gekko mencoba berpura-pura tidak terlibat dalam serangan tersebut. Namun, berkat kemampuan penglihatan Yoshima, kebohongan itu langsung terbongkar. Yoshima pun mempertanyakan niat sebenarnya Gekko, yang akhirnya berhenti berpura-pura dan menunjukkan kebencian mendalamnya terhadap saudaranya sendiri. Ia pun mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari Ghost Trailer, dan bahwa Kippe adalah orang yang telah mengubahnya menjadi seorang penyihir. Setelah pengakuan itu, Gekko menghilang lalu muncul di belakang Takeshi dengan niat membunuhnya. Untungnya, Takeshi berhasil memblokir serangan tersebut dan membalasnya. Namun, kecepatan Gekko sangat luar biasa, bahkan melebihi kecepatan Yoshima sendiri. Karena itulah, Takeshi pun tak mampu bertahan lama dan menerima serangan bertubi-tubi. Di tengah pertarungan, Yoshima memohon kepada Gekko untuk menghentikan serangannya. Tapi Gekko, penuh amarah, terus melukai saudaranya sambil berkata bahwa kekuatan yang ia miliki adalah tanda dari Tuhan, dan bahwa tidak masalah baginya untuk membunuh saudaranya sendiri sebagai pembalasan karena telah menyebabkan dirinya kehilangan kemampuan bergerak akibat kecelakaan mobil. Dari situ, terungkap bahwa kecelakaan itulah yang menjadi penyebab utama kebenciannya terhadap saudaranya. Dengan tekad yang telah bulat, Gekko memutuskan untuk mengakhiri hidup saudaranya. Namun, Yoshima tak menyerah begitu saja. Ia bangkit dan bersiap melanjutkan pertempuran, sadar bahwa jalan damai sudah tak mungkin lagi. Di saat itulah, Gekko mengungkapkan niatnya untuk membawa Isosa pergi dan menjadikannya sesuatu yang jelas bukan hal baik. Ghost, setelah peristiwa itu, memutuskan untuk melepaskan kekuatan sejatinya dengan memanggil sepasang sayap iblis melalui pedangnya. Dengan kekuatan tersebut, ia melesat dengan kecepatan luar biasa dan terus-menerus menyerang Takeshi, hingga akhirnya membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, Gekko mencoba membawa gadis itu pergi bersamanya. Namun sang gadis berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah Takeshi dalam keadaan penuh kepanikan. Saat telah sampai di sisi tubuh pria yang tidak sadarkan diri itu, Yoshima menciumnya dan menggunakan sihirnya untuk berubah wujud menjadi dirinya. Melihat hal ini, Gekko diliputi amarah yang memuncak dan tak ragu untuk memukul Yoshima dengan kasar. Meskipun tentu saja tindakan itu hanya dibumbui candaan oleh narator, yang menyebutnya sebagai perlakuan laki-laki sejati, lalu meninggalkannya dalam keadaan tak sadarkan diri sebelum akhirnya membawanya pergi. Pada saat yang sama, di dekat tubuh Takeshi yang sekarat, tampak sebuah benda milik Igami, hadiah yang sebelumnya ia berikan kepada sang gadis sebelum kepergiannya. Tak lama kemudian, Violet muncul dan menemukan tubuh Takeshi yang tergeletak. Dalam kondisi tak sadar, Takeshi mengalami sebuah mimpi, di mana ia mendengar suara Towa yang mendekatinya sambil membawa sebuah orb cahaya. Towa menyerahkan benda tersebut dan mengatakan bahwa itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuknya. Ketika Takeshi menyentuh orb itu, ia mengalami sebuah penglihatan mengerikan. Ia melihat bagaimana saudaranya berusaha membunuh ibunya. Penglihatan itu membuat Takeshi dilanda rasa putus asa yang mendalam, dan semuanya semakin memburuk ketika ia menyadari bahwa Towa menghilang begitu saja.
Sementara itu, MUI berlari menyusuri lorong-lorong, mencari Takeshi, hingga akhirnya ia menemukan tubuhnya tergeletak di hadapan Violet. Di saat itulah, MUI menyadari bahwa Violet adalah seorang pengkhianat, dan tanpa ragu ia bersiap untuk melawannya demi menyelamatkan Takeshi. Violet pun segera memanggil salah satu makhluk pemanggilannya, seorang biarawati bertampang menyeramkan yang membawa cambuk, yang langsung menyerang MUI dengan ganas. Spontan, MUI mundur beberapa langkah dan mengeluarkan pistol untuk mencoba melumpuhkannya. Namun, makhluk itu mampu menghindari dan menangkis semua serangannya. Di tengah pertempuran, MUI sadar bahwa Violet berniat memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri bersama Takeshi. Menyadari hal itu, MUI buru-buru mengejar mereka. Sayangnya, sang biarawati berhasil menangkapnya dengan cambuk dan menjatuhkannya ke lantai. Saat makhluk itu hendak menghabisi MUI, 3 penyihir muncul secara tiba-tiba dan melancarkan sihir gabungan yang langsung menghancurkan makhluk pemanggilan milik Violet seketika. Setelah itu para gadis kemudian memanggil kekuatan sihir untuk menciptakan sebuah angin topan di lorong, memaksa orang itu mundur dan melepaskan cengkeramannya pada Takeshi. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh MUI untuk melompat dan menangkapnya. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, orang itu segera memutuskan untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Takeshi akhirnya sadar meskipun tubuhnya masih sangat terluka. Di sisi lain, 3 penyihir wanita muncul di hadapan MUI, memperkenalkan diri mereka sebagai siswa tahun keempat dari akademi dan bagian dari komunitas Camelot, salah satu dari 7 organisasi sihir terbesar. Tak lama setelah itu, Suganashi datang mencari adiknya. Namun, begitu melihat semuanya dalam keadaan aman, ia langsung menyapa para penyihir tersebut dengan tenang. Saat itu juga terungkap bahwa gadis berambut pirang, dulunya adalah kekasih dari Suganashi. Setelah kejadian tersebut, Takeshi berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya terlalu babak belur dan penuh luka hingga tak mampu berdiri sedikitpun. Kondisi ini seakan mengingatkan kita pada pengalaman pertama pergi ke gym, di mana tubuh langsung terasa remuk sejak hari pertama. Namun cerita tetap berlanjut. Melihat kondisi tersebut, para penyihir memutuskan untuk membawa Takeshi ke komunitas mereka agar segera mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian, MUI menyadari bahwa Yoshima sempat menjatuhkan artefaknya sebelum diculik. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya terlihat Takeshi terbangun di sebuah kamar rumah sakit milik komunitas Camelot yang ternyata berada di dunia manusia, memastikan bahwa semuanya kini dalam keadaan aman. Saat membuka mata, Takeshi mendapati MUI duduk di sampingnya, menunggu dengan penuh harap akan kesembuhannya. Mereka pun berbincang dengan haru hingga tiba-tiba Kazumi masuk ke ruangan dengan wajah panik, ingin segera berbicara pada Takeshi. Ia mengungkapkan bahwa saudara perempuannya telah diculik saat serangan terjadi, dan pelakunya adalah 2 pria dari Wizard Brace, sebuah badan khusus yang bertugas melindungi para penyihir berbakat. Artinya, mereka adalah para penyihir dengan peringkat dan kemampuan luar biasa. Setelah itu, meluapkan kekesalannya dan menceritakan bahwa ia telah mencoba menghubungi mereka berkali-kali bahkan dengan ancaman, namun tak mendapatkan hasil. Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, MUI menambahkan bahwa bahkan kakaknya sendiri pun tak bisa berbuat banyak. Meski begitu, Takeshi tetap berusaha menenangkan temannya dan menyampaikan bahwa mungkin lebih baik jika adiknya berada di tempat yang aman untuk sementara waktu. Setelah Yoshima diculik oleh pihak musuh, Suganashi muncul di saat yang krusial dan mulai membicarakan serta menganalisis langkah apa yang seharusnya mereka ambil untuk menghadapi situasi tersebut. Dari hasil pembahasan itu, mereka menyimpulkan bahwa Takeshi belum dalam kondisi layak untuk kembali bertempur. Meskipun secara teknis mungkin bisa, tetapi ia tak memiliki petunjuk sedikitpun mengenai keberadaan Yoshima, membuat upaya penyelamatan menjadi tidak memungkinkan. Di saat yang bersamaan, terlihat bagaimana MUI mengingat bahwa dirinya masih menyimpan artefak peninggalan, yang sebelumnya telah ia tinggalkan. Namun, ia tetap memilih untuk diam dan belum mengungkapkan apapun. Pada malam yang sama, Takeshi memutuskan untuk meninggalkan kamarnya dan berjalan-jalan di area rumah sakit. Di sanalah ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Suganashi dan Ena, yang membahas bahwa komunitas Camelot ternyata hanya menerima anggota perempuan. Setelah mendengarnya, Ena menyampaikan bahwa Takeshi harus segera meninggalkan tempat itu sesuai dengan perintah dari para atasannya. Suganashi, yang tampak tidak sepakat, berusaha membujuk agar diberikan sedikit waktu dan bantuan tambahan. Ia juga menyampaikan bahwa Takeshi bisa berada dalam bahaya jika kembali ke Wizard Bride dalam kondisi fisiknya yang masih lemah. Mendengar hal tersebut, Ena berjanji akan mencoba meyakinkan para atasannya agar mereka diizinkan tinggal lebih lama. Takeshi kemudian kembali ke kamarnya dengan hati yang penuh kekecewaan. Namun, ia sedikit terhibur saat menyadari betapa MUI sangat memperhatikannya, karena gadis itu telah setia menemaninya selama ini. Di waktu yang berbeda,
Tampak Kazuma bertemu dengan komunitas pendragon untuk menyatakan bahwa dirinya telah kembali. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat para pengikutnya agar tetap melanjutkan perjuangan mereka, bahkan menyebutkan rencananya untuk membuka pintu terlarang. Di sisi lain, Kipel menyusup ke dalam kediaman, penyihir agung yang telah menciptakan mantra pelindung guna mencegah terjadinya peperangan sihir di dunia manusia. Saat berhasil masuk, Kipel membunuh seluruh penjaga yang ada dengan tangan dingin, lalu tanpa ragu menghabisi sang penyihir tua yang tak mampu memberikan perlawanan berarti. Dalam momen itu, Kipel pun menyampaikan rencana Kazuma yang bertujuan membangun kembali dunia dari awal setelah menghancurkan 7 komunitas sihir terbesar. Mantra milik Wiseman akhirnya dinonaktifkan setelah ia menyatakan bahwa kini kedua dunia akan tenggelam dalam pertumpahan darah para penyihir, karena tidak ada lagi yang bisa menghentikan peperangan di dunia manusia. Segera setelah itu, terlihat kota-kota dipenuhi ledakan dan serangan sihir dari berbagai arah, menandakan bahwa para penyihir dari semua komunitas telah memulai pertempuran mereka masing-masing, yang menimbulkan kepanikan besar di antara masyarakat biasa. Di sisi lain, Takeshi mengetahui apa yang tengah terjadi dan segera meminta kepada rekan-rekannya agar membawanya pulang. Ia sangat khawatir akan keselamatan ibunya, mengingat kakaknya sendiri pernah berniat untuk membunuh wanita tersebut. Meskipun Tetsuganchi awalnya menolak permintaan itu, Ena bersedia menemani sang tokoh utama. Setibanya di rumah Takeshi, rombongan tersebut akhirnya bertemu dengan sang ibu, yang jelas-jelas tidak mengenal seorang pun dari mereka. Secara tiba-tiba, Ana memberikan kepada Yoko sebuah surat permintaan resmi yang ditandatangani oleh pemimpin Camelot. Dalam surat itu, sang pemimpin meminta agar Yoko membantu Takeshi dalam menjalani latihan sihir. Awalnya, Yoko menolak kembali menggunakan kekuatannya, tetapi setelah membaca surat tersebut, pendiriannya berubah drastis. Ia akhirnya menyetujui untuk membantu mereka, lalu mengenakan cincin yang ditemukan di dalam amplop surat itu. Di fasilitas latihan Camelot, Takeshi dan Yoko pun mulai berlatih bersama. Di sela latihan, sang pemuda mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia masih bingung siapa yang benar dalam peperangan ini, namun ia bersumpah akan melakukan segala hal demi menyelamatkan temannya. Yoko pun memperingatkan bahwa untuk mencapai tujuan itu, ia harus siap menghadapi dan mengalahkan beberapa anggota Ghost Trailer. Hari-hari berlalu dengan latihan keras yang mereka jalani, demi mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Suatu hari, setelah sesi latihan yang cukup berat, terlihat Yoko ambruk di tanah dan segera dibantu oleh Ena. Dari sana terungkap bahwa cincin yang digunakan Yoko untuk kembali menggunakan sihir ternyata menyerap sebagian energi vital pemakainya, sehingga tubuhnya perlahan-lahan mulai melemah secara drastis akibat efek cincin tersebut. Kembali ke Takeshi, ia tampak sedang berbincang santai dengan MUI sembari beristirahat. Setelah cukup lama berbicara, gadis itu memutuskan untuk memberikan sebuah artefak yang sebelumnya telah ia ambil dari Yoshima, dan artefak itu kemudian diungkapkan memiliki makna yang cukup penting. Sebuah alat teleportasi diserahkan, yang memungkinkan penggunanya berpindah langsung ke tempat di mana gadis itu berada. MUI mengungkapkan bahwa ia tidak memberikan alat itu lebih awal karena kondisi Takeshi yang saat itu sangat buruk. Ia tahu bahwa meski dalam keadaan terdesak, Takeshi tetap akan nekat menggunakannya demi menyelamatkan temannya. Setelah menerima alat tersebut, pemuda itu menggenggamnya dengan haru dan berterima kasih pada gadis itu atas perlindungannya serta atas jasanya menyelamatkannya dari Violet. Ia mengakui bahwa tanpa bantuannya, dirinya pasti sudah tertangkap juga. Ucapan itu membuat MUI meneteskan air mata kebahagiaan. Sementara itu, di sisi lain, Yoshima terbangun di sebuah ruangan asing setelah mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu. Saat bangun, ia terkejut menyadari bahwa dirinya masih dalam wujud Takeshi, membuatnya merasa sangat bingung. Tak lama kemudian, Yoshima bertemu dengan Gekko yang datang khusus untuk menjenguknya. Ketika melihat keadaannya, Gekko memintanya untuk kembali ke bentuk aslinya. Tanpa tahu bagaimana, Yoshima berhasil melakukannya, dan penampilannya memukau sang pria, yang dengan tulus mengatakan bahwa itulah sosok gadis yang ia cintai. Ucapan tersebut memicu perdebatan antara mereka. Yoshima mengungkapkan semua isi hatinya, mulai dari keraguan atas cinta yang diklaim Gekko, hingga rasa lapar kekuasaan dan kebencian terhadap Takeshi yang selama ini ia rasakan. Perkataan itu membuat Gekko marah, lalu menggunakan towa untuk menghancurkan sebagian ruangan. Melihat situasi yang semakin kacau, Yoshima mencoba melarikan diri melewati lorong-lorong fasilitas tersebut, sementara Gekko mengejarnya sambil terus mengejek dan mempermainkannya. Beruntung, ia kemudian bertemu dengan Igami, yang masih mengingat dengan jelas masa-masa saat mereka berada di Wizard Bride. Karena ingatan itu, Igami mengenali Yoshima dan memutuskan untuk menolongnya dengan menyembunyikannya di kamarnya. Tak lama berselang, Kazumi muncul dan ikut dalam pembicaraan. Dalam momen itu, Yoshima memohon bantuan kepada mereka untuk membantunya melarikan diri dari tempat itu.
Setelah berdiskusi beberapa saat, keduanya akhirnya sepakat untuk membantu, karena mereka sama-sama menyimpan rasa benci terhadap Gekko, yang tiba-tiba muncul dan mengambil alih posisi sebagai tangan kanan Kippe. Mereka lalu mencoba menelusuri kastil yang rumit dan penuh lorong seperti labirin demi menemukan jalan keluar. Sayangnya, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Gekko, memaksa Yoshima bersembunyi bersama Kazumi. Demi menghindari identitasnya terbongkar, setelah itu, Yoshima pun melanjutkan perjalanannya. Igami berjalan bersama Rotaru, yang sebenarnya adalah Yoko yang sedang menyamar. Ketika saat yang ditunggu tiba, mereka berpisah, dan gadis itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar. Sayangnya, setelah beberapa saat berlari, sihir penyamaran kehilangan kekuatannya, membuat Yoko kembali ke wujud aslinya. Tak lama kemudian, ia terlihat memasuki sebuah ruangan gelap yang langsung tertutup begitu ia melangkah masuk. Dari balik bayangan, muncul Kazuma yang mengulurkan tangan sambil memintanya untuk ikut bersamanya. Keduanya kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah portal dan lenyap dari tempat itu. Sementara itu, sang tokoh utama masih terus menjalani latihan dengan semangat yang semakin menggebu. Ketika waktunya tiba, ibunya mengajarkan sebuah mantra yang dapat melipat gandakan kecepatan dalam menghasilkan sihir. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan hari itu, pemuda tersebut memutuskan untuk menanyakan kepada ibunya alasan mengapa selama ini menyembunyikan bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Namun, saat pembicaraan berlangsung, kekuatan cincin yang dikenakan sang ibu, Yoko, tiba-tiba menguras energinya secara drastis. Karena khawatir, sang tokoh utama memutuskan untuk membiarkannya beristirahat, meski sang ibu hampir mengungkapkan sebuah kebenaran penting terkait kecelakaan yang menimpa Gekko. Beberapa waktu kemudian, sang tokoh utama mempersiapkan dirinya secara mental untuk melakukan teleportasi menuju markas Trailers. Tiba-tiba, MUI muncul dan memberitahu bahwa dia akan ikut bersamanya. Tak lama berselang, mengatakan bahwa ia tidak mungkin membiarkan sahabatnya pergi seorang diri. Akhirnya, seluruh kelompok berkumpul dan Takeshi mengaktifkan artefak sihir untuk memindahkan mereka semua menuju Yoshima. Setelah keluar dari portal di markas Trailers, kelompok tersebut langsung disambut oleh Igami dan Hotaru. Menyadari kehadiran mereka, kedua penyihir tersebut mengecam tindakan sembrono mereka dan segera bersiap untuk bertarung. Pertarungan menjadi kesempatan bagi sang tokoh utama untuk menguji gerakan barunya melawan pengguna sihir evasif lainnya. Keduanya terlibat dalam pertukaran serangan yang kuat, sementara teman-temannya fokus untuk mengalahkan Hotaru. Saat MUI mencoba membantu pertarungan, Igami berhasil memblokir kemampuannya. Kemudian, sang tokoh utama menggunakan mantra yang telah dia pelajari untuk menyelimuti pedangnya dengan aura sihir yang kuat, memberinya keunggulan atas lawannya. Menyadari hal itu, Igami memutuskan untuk membebaskan kekuatan sejatinya agar dapat menyamai kekuatan Takeshi, dan pertarungan intens antara kedua penyihir muda itu pun terus berlanjut. Serangan demi serangan terus terjadi, hingga pada satu titik Igami memutuskan untuk memanggil sebuah perisai sihir yang tak mampu dihancurkan oleh Takeshi seorang diri. Beruntung, saat itulah MUI muncul dan ikut bertindak dengan menembakkan proyektil kuat yang dilapisi oleh sihirnya sendiri. Serangan tersebut menciptakan perlindungan bagi Takeshi, memungkinkan mereka untuk melakukan serangan gabungan yang langsung menghancurkan perisai tersebut. Setelah berhasil menundukkan para lawannya, Takeshi merenungkan kejadian kemarin lalu melanjutkan perjalanan pencariannya. Di saat bersamaan, terlihat Kazuma bertemu dengan Yoshima dan mengungkapkan sebuah kebenaran besar yang memiliki dampak besar terhadap cerita. Tak lama kemudian, Takeshi kembali ke rumahnya, menggenggam erat secercah harapan terakhir untuk menemukan sahabatnya. Ia dipandu oleh penglihatan terakhirnya yang menyerupai mimpi buruk, di mana Gekko terlihat mengambil nyawa ibunya.